Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwatal iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, thalabatul ilm rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Hikbah Minat Tarikh. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di pembahasan seputar kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan biografi beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah kita terangkan pula sebagian keutamaan beliau, keutamaan khusus pribadi beliau, keutamaan beliau sebagai ahli bait. Dan sekarang yang ketiga, al-fadhail al-ammah, keutamaan Ali secara umum. Faminha, diantaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uskun Hira fa innama 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Tenanglah wahai Hira, gua Hira atau bukit gitu ya. Fa innama 'alaika nabiyyun, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Aw siddiqun, atau orang yang as-siddiq, aw syahidun, atau orang yang mati syahid. Wa kana alaihi, dan pada waktu itu yang ada di atas Hira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyun. Wa Abu Bakar, yakni as-siddiq. Wa syahidun, yakni Umar, Utsman, Ali. Umar, Utsman, Ali semuanya mati syahid. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, seorang Persia, ya, maula dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang telah membunuh beliau. Semoga Allah meridai beliau dan melaknat pembunuhnya. Kemudian Utsman juga dibunuh. Beliau juga syahid, dibunuh oleh para pengikut Abdullah bin Saba. Kemudian Ali juga mati syahid. Siapa yang bunuh Ali? Ibnu Muljam, nanti kita terangkan. Wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad. Wa minha, dan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib yang lain adalah an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid itu? Sa'id bin Zaid adalah kerabatnya Umar. Dan Sa'id bin Zaid ini adalah suami dari saudarinya Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyaratun fil jannah, asyrafil jannah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa sahibukum fil jannah, dan temanmu ini di surga. Temanmu ini maksudnya siapa? Perawinya siapa? Sa'id bin Zaid. Ya.
Kemarin kita jelaskan ketika Umar bin Khattab wafat, ya, ketika Umar bin Khattab wafat, dari 10 orang ini yang tersisa ada berapa? Ada berapa? Abu Bakar, Umar ketika menjelang wafat kan menunjuk 6 orang, betul? Nah, ketika Umar menjelang wafat, di antara 10 orang ini yang masih hidup ada berapa? Abu Bakar sudah tidak ada, ya. Kemudian Umar dalam kondisi sakaratul maut, betul? Tinggal 8 kan? 8 itu Abu Beda sudah wafat, berarti tinggal 7, betul kan? 7 itu semuanya, yang 6 loh, yang 6 dipilih Umar untuk menjadi tim formatur untuk menentukan siapa nanti yang menjadi khalifah. Berarti ada 1 yang tidak diikutkan Umar. Jadi saya ulangi ya, 10 orang ini ketika Umar dalam keadaan sakaratul maut, yang sudah tidak ada adalah Abu Bakar, ya. Kemudian Umar sendiri termasuk enggak, ya. Setelah itu kan Umar juga wafat. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah juga sudah wafat. Tinggal 7 orang. Nah, di saat 7 orang yang dijamin masuk surga itu, Umar mengatakan, ya, bahwa yang menjadi tim ahli suro ada 6 orang, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair. Siapa yang tidak diikutkan? Sa'id bin Zaid. Mengapa Sa'id bin Zaid tidak diikutkan? Karena kerabatnya Umar. Umar tidak mau kerabatnya ada yang menjadi khalifah. Itu maksudnya, ya. Jadi Ali termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ini keutamaan beliau secara umum. Wa minha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, generasiku. Generasiku berarti generasinya siapa? Sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya itu tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi inilah 3 generasi emas Islam yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah pun merekomendasikan mereka. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini untuk umat manusia. Lafadznya kalian, ketika turun ayat ini kalian berarti kan banyak orang. Berarti orang Islam yang hidup zaman itu siapa? Para sahabat. Wa mimma tamayyaza bi Aliyun wa bazza bihi aqranuhu asy-syaja'ah. Termasuk hal istimewa yang jarang dimiliki oleh orang lain adalah dari Ali adalah asy-syaja'ah, pemberani. Ali tidak pernah perang terus kalah, itu tidak pernah. Ali tidak pernah perang kemudian dikalahkan musuhnya, tidak pernah. Ya. Yaumal Khandaq itu bisa dilihat ketika perang Khandaq. Kharaja yaumal Khandaq limulaqati Amr bin Abdi Wud. Pada waktu perang Khandaq itu nama lain dari perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang kaum muslimin ada di Madinah dikepung oleh 10.000 manusia. Yang mengepung itu siapa? Orang Quraisy, orang Khatafan, kemudian suku-suku termasuk Bani Quraidah. Siapa otak dalang dari terjadinya perang Khandaq ini? Siapa? Orang Yahudi Bani Nadir, mertuanya Nabi. Siapa? Huyai bin Akhtab di antaranya. Makanya nanti ketika perang Ahzab selesai, ya, Huyai bin Akhtab termasuk yang kepalanya dipenggal oleh kaum muslimin karena mengkhianati perjanjian damai. Ya, jadi pada waktu itu genting kaum muslimin dikepung oleh lautan manusia. Ya, tapi kelompok yang sedikit ini dimenangkan oleh Allah. 10.000 pasukannya orang kafir dikirimi oleh Allah angin kencang yang mereka lari tunggang langgang, kemah-kemah mereka terbang, panci-panci mereka terbang kena angin. Ya, karena kaum muslimin yang sedikit di kota Madinah tidak melakukan maksiat, maka ditolong oleh Allah. Syarat kemenangan itu datang
kalau kaum muslimin tidak bermaksiat. Mengapa perang Badar? Yang ini sering saya ulang di setiap kajian, ya, supaya kita tahu kita ini dikalahkan oleh musuh kita bukan karena kuatnya musuh kita, tidak. Perang Badar itu jumlahnya kaum muslimin cuma 300 sekian belas. Tentara kafir jumlahnya 1000. Menurut kalkulasi manusia di atas kertas yang 1000 mengalahkan 300. Tetapi apa yang terjadi? Allah memenangkan yang 300. Mengapa? Karena kaum muslimin pada waktu itu tidak bermaksiat kepada Allah seperti yang dilakukan musuh-musuhnya. Perang Ahzab cuma kaum muslimin sedikit, dikepung oleh lautan musuh. 10.000 lautan musuh mengepung kota Madinah. Para sahabat merasakan bumi ini sempit padahal bumi ini luas, saking takutnya. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan kelompok yang sedikit. Mengapa? Karena kaum muslimin yang sedikit pada waktu itu tidak melakukan maksiat seperti yang dilakukan musuh-musuhnya. Ya, perang Qadisiyah. Masih ingat? Perang Qadisiyah jumlah kaum muslimin kurang lebih 4.000 atau 5.000. Ya. 4.000 atau 5.000 pasukan, 5.000 pasukan atau 4.000 pasukan. 4.000 pasukan melawan orang-orang Persia 80.000. Berapa kali lipat? 20 kali lipat. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Kelompok yang sedikit kaum muslimin. Mengapa? Karena kaum muslimin pada waktu itu tidak bermaksiat seperti maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Perang Yarmuk melawan Romawi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih jumlahnya kaum muslimin nggak sampai 30.000. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 28.000. Jumlahnya tentara Romawi pada waktu itu 100.000 lebih. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Kaum muslimin yang sedikit. Mengapa? Karena pada waktu itu kaum muslimin tidak bermaksiat seperti yang dilakukan musuh-musuhnya. Jadi kita ini kalah bukan karena kuatnya musuh kita, karena kita bermaksiat. Makanya Umar bin Khattab ketika mengutus pasukan perang, Umar bin Khattab berkata, "Wahai panglima Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Demi Allah, sesungguhnya kalian itu diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Maka jangan sampai kalian melakukan maksiat. Minta tolonglah kepada Allah agar Allah mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian mengalahkan musuh-musuh kalian." Berbeda dengan sekarang. Kenapa kaum muslimin kok kalah? Ya, Palestina dirampas, Irak dikuasai, Afghanistan gak jelas, Libya hancur, Yaman gak berantakan. Mengapa kaum muslimin kalah? Karena maksiat yang dilakukan oleh mereka. Orang kafir melakukan Valentine, orang Islam melakukan Valentine. Orang wanita-wanita orang kafir buka jilbab, wanita kaum muslimin buka jilbab. Orang kafir memakai riba, orang Islam pakai riba. Bagaimana kita ditolong oleh Allah padahal kita tidak memenuhi syarat kemenangan? Kita diberi pertolongan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Nah, kalau kita melakukan maksiat juga, siapa yang berat diberi kemenangan? Selama ini kita diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh kalian. Nah, ternyata kok kita juga melakukan maksiat. Kalau sudah begini keadaannya, siapa yang dimenangkan? Yang paling banyak jumlahnya, yang paling banyak senjatanya, dan itu bukan kita. Makanya kita harus kembali. Nah, perang Khandaq ini kita kembali ke Ali bin Abi Thalib. Kharaja yaumal Khandaq li mulaqati Amr bin Abdi Wudd. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib keluar menantang Amr bin Abdi Wudd, orang kafir jahiliyah. Ya Amr, kunta ahadallah alla yad'uaka rajulun min Quraisyin illa akhadi khallataini illa akhadtaha min. Wahai Amr, engkau telah berjanji kepada Allah, tidaklah seorang laki-laki dari Quraisy mengajakmu kepada salah satu di antara dua hal kecuali engkau akan mengambil salah satu di antaranya. Faqala lahu ajal, kata Amr, benar, memang itu janji saya. Kalau sampai ada orang mengajak aku kepada dua hal, aku akan pilih salah satu yang lebih baik dari keduanya. Kata Ali, kalau begitu aku menyerumu, aku mengajakmu
fa inni ad'uka ila Allah wa rasulih ila Islam. Kalau begitu aku mengajakmu kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah. Qala Amr, maka Amr mengatakan la hajata li bidzalik. Aku enggak butuh dengan seruanmu itu. Dia ingkar janji. Qala Aliun fa inni atuka ila nizal. Kalau kamu enggak setuju dengan seruanku yang tadi, oke, maka sekarang terimalah seruanku yang kedua. Apa itu? Fa inni ad'uka ila nizal. Saya tantang kamu untuk turun. Saya tantang kamu untuk apa? Turun. Perang Khandaq itu kan perang yang kaum kafir enggak bisa masuk ke Madinah karena ada apa? Bukan benteng, ada apa? Ada parit. Khandaq ini parit. Jadi nama lain perang Khandaq ini perang Ahzab. Dikatakan perang Khandaq karena pada waktu itu Salman Al-Farisi usul, kami dulu di Persia kalau ada pasukan besar menyerang kami membuat Khandaq. Dikatakan perang Ahzab karena pada waktu itu jumlahnya pasukan musuh sangat banyak sehingga dikatakan Ahzab dari kata apa? Hizb. Hizb artinya apa? Artinya Hizbun artinya golongan. Kalau Ahzab berarti golongan-golongan yang sangat banyak, partai-partai yang sangat banyak. Kalau begitu aku tantang kau turun. Qala lahu lima ya benahi, untuk apa wahai anak saudaraku aku turun? Anak saudaraku berarti untuk apa wahai ponakanku aku turun? Fa wallahi ma uhibbu an aqtulaka. Kata Amr, demi Allah aku enggak ingin membunuhmu. Ini menunjukkan sebenarnya Amr sama Ali ini punya apa? Hubungan baik waktu dulu gitu loh. Ya fa wallahi ma uhibbu an aqtulak. Demi Allah aku enggak ingin membunuhmu, kata Amr. Qala lahu Aliun, tapi Ali menimpali dan berkata, walakinni wallahi uhibbu an aqtulak. Kalau kamu enggak ingin bunuh aku, demi Allah aku ingin membunuh kamu. Fahama Amr, maka memanas Amr, emosi. Ingda dzalika faqtahama an farasihi fa'aqarahu wa daraba wajhahu. Maka turunlah karena ditantang, Amr tadi ditantang, turun dia. Setelah turun, maka dia nyembelih kudanya disembelih. Terus pokoknya sampai mati enggak akan melarikan diri gitu. Kudanya dia apakan? Disembelih, ya. Tsumma aqbala Ali ala Aliyin, kemudian langsung menuju Ali. Fatanazala, dua-duanya turun. Wa tajawala faqatalahu Ali, terjadi duel. Faqatalahu Aliyun, akhirnya Ali membunuh siapa? Amr. Ini menceritakan keberanian siapa? Ali, bukan sedang menceritakan perang Khandaq. Kalau perang Khandaq panjang ceritanya, ya, dan itu dulu nggak tahu kapan, waktu antum belum datang ke sini kayaknya itu. Ya, qad qala wa kana Amr qad qala, sebelumnya Amr berkata, laqad bahahtu minan nida'i li jam'ihim hal min mubariz. Suaraku telah serak karena panggilan kepada mereka, hal min mubariz, siapa kalian yang mau menantang aku. Waqaftu idh jabunal musyajja'u mauqifal qarnil munajiz. Aku telah berdiri ketika orang yang diberi motivasi itu jabunah. Apa artinya jabunah? Ketakutan, pengecut. Mauqifal qirnil munajiz. Aku berdiri seperti berdirinya orang yang siap untuk bertempur. Walidzalika inni lam azal mutasarri'an qibalal hazahiz. Maka dari itu aku senantiasa bersegera menyambut medan pertempuran. Inna syaja'ata fil fata wal juda min khairil gharaiz. Sesungguhnya keberanian pada seorang pemuda dan kemuliaan adalah sebaik-baik akhlak yang terpuji. Dia sesumbar gitu loh. Antum melihat ayam jago kalau mau bertarung kan berkokok dulu, sesumbar gitu ya. Faradda alaihi Aliyun qailan. Maka Ali pun menimpali omongannya orang tadi itu. Maka dia pun menyenandungkan syair. La ta'jalanna faqad atalka mujibu sautika ghairu ajiz. Jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya telah datang kepadamu orang yang menyeru panggilan suaramu ghairu ajizin, dengan tidak lemah. Ini terjemahan dari syair ya. Fi niyatin wa basiratin wasidku manja kulli faiz. Pada setiap niat dan ilmu dan kejujuran, di situ ada keselamatan bagi para pemenang. Inni la arju an uqima alaikana ikhatal janaiz. Sesungguhnya aku berharap akan ada orang-orang yang meratapi jenazahmu, kata Ali. Min darbatin najla, dari tebasan pedang yang mengangah. Yabqa dhihruha ingdal hazahir, yang senantiasa teringat pada setiap pertempuran.
Yauma Khaybar. Itu dalam perang Khandaq. Sekarang dalam perang Khaybar. Kharaja Marhab al-Yahudi faqala. Perang Khaybar ini perang yang terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Siapa yang ada di Khaybar ini? Orang Yahudi, betul? Yahudi apa? Yahudi itu ada 3 di Madinah. Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa tinggal di dalam Madinah. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraidah. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama Bani Qainuqa ini, jadi dulu Rasulullah datang ke Madinah itu mengadakan apa namanya? Mengadakan perjanjian sama orang Yahudi, saling menjaga, saling melindungi kota Madinah, tidak boleh perang, harus bersatu kalau ada musuh yang mau memadaratkan kota Madinah. Dengan 3 golongan Yahudi ini. Pertama Bani Qainuqa berkhianat. Ya, bagaimana ceritanya? Mau saya ceritain? Dari tadi saya sudah cerita. Pada waktu itu setelah perang Badar, orang kafir Quraisy kalah telak. Pendekar-pendekarnya mati, Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Pendekar-pendekarnya banyak tewas. Sehingga secara politik namanya Rasulullah dan para sahabat harum di tengah-tengah orang Jazirah Arab. Karena Quraisy itu qalbul Arab. Quraisy itu jantungnya Arab. Itu dikalahkan oleh kelompok yang sedikit tuh, jumlahnya berapa? 300 pada waktu itu. Sehingga kekalahannya Quraisy yang telak itu terdengar seluruh penjuru Arab. Sehingga namanya Rasulullah dan para sahabat semakin tinggi, semakin diperhitungkan oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Perang Badar itu, perang yang pertama. Akhirnya Rasulullah mendatangi perkampungan Yahudi. Ya ma'syaral Yahud, aslimu qabla an tusibakum mithla ma asaba Quraisyan fi Badrin. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum datang kepada kalian seperti apa yang mendatangi orang Quraisy pada peristiwa Badr. Paham maksudnya ya? Suruh masuk Islam. Maka Bani Qainuqa mengatakan, "Ya Muhammad, la taghtar, jangan tertipu dengan kekuatanmu yang mengalahkan Quraisy. Sungguhnya Quraisy tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Kami pemilik senjata, kami adalah orang-orang yang kuat. Jangan kamu sombong dengan mengalahkan Quraisy." Padahal kenyataannya Quraisy sama Yahudi lebih pemberani siapa? Pemberani siapa? Quraisy sama Yahudi? Yahudi itu bukan pemberani, pengecut. Dalam sejarah Islam tidak pernah orang Yahudi itu perang face to face dengan kaum muslimin, tidak pernah. Yang ada itu mereka didatangi, lari ke mana? Ke benteng, terus sembunyi ketika sekian hari terus dikepung, akhirnya membawa bendera putih. Enggak tahu dulu ada bendera putih apa enggak, wallahu alam. Maksudnya apa? Menyerah. Tidak pernah. Kecuali beberapa orang marhab nanti saya ceritakan. Orang Yahudi yang pemberani, tapi itu juga dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Lari sampai sekarang orang Yahudi di Palestina mereka pakai senjata lengkap, sepatu lengkap, semuanya senjata lengkap. Tapi yang musuhnya bocah-bocah kecil itu pengecut. Itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi pelajaran yang sudah turun temurun. Dalam perang-perang selalu dikatakan bahwa orang Yahudi pengecut. Sama dengan perang. Akhirnya Rasulullah SAW ya setelah ditolak nasihatnya oleh orang Bani Qainuqa tadi, ada seorang akhwat muslimah. Karena pada waktu itu Bani Qainuqa itu yang punya pasar. Ini sebenarnya cerita Ali tapi agak melebar. Tidak apa-apa kan? Ya. Bani Qainuqa itu punya pasar. Yang punya pasar di Madinah itu pasar Bani Qainuqa, pasarnya Yahudi. Itu menunjukkan Yahudi pada waktu itu menguasai apa? Menguasai ekonomi. Ada seorang muslimah ya, sahabiat datang ke pasar tersebut beli emas.
Kemudian datanglah laki-laki Yahudi yang menggoda wanita muslimah ini. Lepas jilbabmu itu. Disuruh ngelepas, tapi nggak digubris. Ya dibully lah kalau bahasa sekarang. Buat olok-olokan gitu. Nah si muslimah ini beli tawar menawar sama pedagang emas. Lupa, lengah, bukan lupa, lengah. Maka tali ujung jilbabnya si wanita muslimah ini diambil sama Yahudi, terus diikat di tiang kalau tidak salah. Lama tawar menawar akhirnya sudah selesai, maka otomatis akhwat ini berdiri. Ketika berdiri, karena otomatis kan tertarik itunya hijabnya, akhirnya terbukalah auratnya. Kemudian wanita ini menjerit. Ya, wanita ini menjerit kedengaran seorang sahabat muslim. Maka sahabat langsung berangkat menuju gerombolan orang Yahudi ini. Kemudian dia mencabut pedangnya, menghunuskan pedangnya dan membunuh laki-laki yang mengikat jilbabnya akhwat tersebut. Maka laki-laki Yahudi dibunuh oleh seorang sahabat yang pemberani. Setelah itu orang Yahudi semuanya kumpul dan membunuh sahabat tadi. Peristiwa ini kedengaran Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyiapkan pasukan, dihabisi mereka, diusir dari kota Madinah. Itu Bani Qainuqa. Sekarang Bani Nadhir. Bani Nadhir ini Bani yang ketua sukunya adalah bapaknya Sofia, istrinya Rasulullah SAW, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah seorang tokohnya Yahudi Bani Nadhir. Pada waktu itu Rasulullah SAW dengan sebagian sahabat, tidak banyak, datang ke Bani Nadhir minta untuk urunan diat. Ada seorang yang terbunuh tidak sengaja berdasarkan perjanjian, maka saling memberi diat begitu. Maka Rasulullah sama Abu Bakar atau Umar datang ke Bani Nadhir untuk mengajak kaum Yahudi untuk kerjasama membayar diat itu. Kata mereka, naf'al ya Abul Qasim. Ya, kami akan lakukan itu wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ditinggal sama orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini berkumpul. Ini kesempatan emas untuk membunuh Muhammad. Mumpung Muhammad ada di mana? Di kampung kita. Akhirnya ada yang usul, segera ambil batu gilingan besar, naiklah ke atas rumah dan timpakanlah gilingan ini ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Yahudi mengatakan, "Stop, jangan dilakukan itu. Demi Allah, kalau kamu lakukan itu, sebelum batu itu turun ke Muhammad, Allah sudah memberikan wahyu kepadanya." Suf. Orang Yahudi berarti tahu enggak kalau Rasulullah itu Rasul? Tahu, wong ada ayatnya kok. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, baik Taurat maupun Injil, itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Berarti orang Yahudi ngerti nggak kalau Rasul itu Rasul? Ngerti. Maka fi'lan dilakukan dan batu ini hampir dijatuhkan. Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah menghindar dari tempat itu dan pulang segera. Rasulullah pulang segera menyiapkan pasukan besar. Kemudian diberangkatkan menuju Bani Nadhir. Bani Nadhir diusir dari kota Madinah. Akhirnya pindah kemana? Pindah ke Khaybar yang sekarang kita pelajari. Diusir dari mana? Dari Madinah pindah ke Khaybar. Tinggal siapa? Tinggal satu, Bani Quraidah. Mengkhianat semuanya orang Yahudi. Ya, mengkhianat semuanya. Tidak ada orang Yahudi terus tepat janji, tidak ada. Ya, Yerusalem statusnya masih tidak bisa dijadikan ibu kota Israel. Tapi Israel sudah mengklaim, Yahudi mengklaim, didukung oleh Trump Amerika, bahwa Al-Qudus adalah ibu kotanya apa? Israel. Selalu ingkar janji. Meskipun secara kenyataannya Yerusalem sekarang dikuasai oleh Israel. Yang punya kantor polisi ya Israel, yang punya plat nomor ya Israel. Masjidil Aqsa dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel. Bahkan mereka masuk ke Masjidil Aqsa juga. Ya, selalu ingkar janji. Ya. Yang terakhir Bani Quraidah. Tadi Bani Nadhir diusir kemana? Diusir ke Khaybar. Setelah diusir ke Khaybar, sakit hati terhadap Muhammad SAW.
Dan yang paling sakit tadi adalah ketuanya Bani Nadir. Siapa ketuanya Bani Nadir ini? Huyai bin Akhtab, ya, bapak dari Sofia, istrinya Nabi, tapi belum jadi istrinya Nabi. Ya, akhirnya orang-orang Bani Nadir ini mengutus delegasinya datang ke Quraisy, datang ke Ghatafan, datang ke kabilah-kabilah Arab, diprovokasi. Kita harus segera menghabisi Muhammad. Hei Quraisy, kemarin kalian ya celaka di perang Badar, dan Muhammad beserta sahabatnya itu ada di Madinah. Madinah adalah jalur perdagangan kalian. Paham maksudnya? Karena orang Makkah kalau mau dagang ke Syam harus melewati apa? Madinah. Kalian harus membereskan Muhammad, dan kami ya orang-orang penduduk Madinah asli, mereka mengatakan seperti itu, akan membantu kalian dari dalam. Terus kabilah-kabilah diprovokasi semuanya. Makanya tidak pernah orang Yahudi itu melawan kaum muslimin langsung pedang dengan pedang, tidak pernah. Mereka selalu di balik layar. Karena orang Yahudi itu bukan orang bodoh. Orang Yahudi itu ngerti bahwa penyembah berhala ini adalah musuhnya Muhammad. Paham? Orang Quraisy penyembah berhala, pada waktu itu orang Ghatafan penyembah berhala. Maka penyembah berhala ini dimanfaatkan oleh Bani Nadir untuk diprovokasi, sehingga kumpullah 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Itu otaknya di mana? Bani Nadir otaknya itu. Tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah ini setia sama Rasulullah. Didatangi sama Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani apa tadi? Nadir, yang diusir di mana? Khaybar, yang nanti akan kita ceritakan. Maka datang ke Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, sudah ingkari saja Muhammad itu. Jangan kau tepati, khianati dia. Ini kesempatan terakhir kita orang-orang Yahudi untuk menghabisi Muhammad. Saya pastikan penyembah-penyembah berhala itu besok akan kumpul ke kota Madinah menghabisi Muhammad. Tinggal kau adalah kuncinya. Quraidah itu karena masih tinggal di mana? Qainuqa sudah diusir. Kemudian siapa tadi? Bani Nadir sudah tinggal Quraidah, orang Yahudi yang ada di mana? Madinah. Lah ini yang diprovokasi sama Bani Nadir, ketuanya tadi siapa? Huyai bin Akhtab, untuk berkhianat kepada Rasulullah. Tak mau dia. Pergi kau wahai Huyai bin Akhtab, demi Allah saya tidak menjumpai dari Muhammad kecuali wafaan wasidqan. Kami jumpai Muhammad adalah orang yang setia, orang yang jujur, dan saya tidak akan mengkhianati Muhammad. Terus dilobi sama Huyai bin Akhtab. Wah, orang penyembah berhala sudah saya provokasi bisa. Kau ini teman sendiri masa nggak bisa? Kayak gitu, ya. Sama-sama Yahudi, sama-sama keturunan Yakub alaihissalam. Diprovokasi, akhirnya mau. Sehingga genaplah orang. Dengan syarat, kata Huyai bin Akhtab, seandainya ini kalah, saya rela dihukum dan masuk ke Bani Quraidah untuk dihukum oleh Muhammad. Dan ternyata nanti terbukti. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan angin, kemudian membuat lari pasukan musuh yang banyak sekali. Setelah itu Rasulullah istirahat, saking mencekamnya. Perang yang paling mencekam. Bumi terasa sempit. Karena pasukan itu sampai Rasulullah lupa nggak sholat apa? Saking takutnya buat parit, karena pasukan lautan manusia menyerang kota Madinah, sampai para sahabat lupa nggak sholat asar. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah belum sholat asar saya. Loh iya, saya juga belum. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Allahumma mala'allahu kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api neraka. Mereka telah melengahkan kita dari sholat wusta. Sholat wusta sholat apa? Sholat asar. Sampai Rasulullah sholat asarnya ditaruh di sholat setelahnya, karena lupa saking gentingnya pada masa itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, saking mencekamnya tuh perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapakah di antara kalian wahai sahabatku yang mau datang dengan membawa kabar dari kaum yang banyak ini? Itu musim dingin pada waktu itu. Para sahabat banyak yang kelaparan waktu gali parit itu. Tolong siapa di antara kalian keluar melihat jumlahnya pasukan kafir yang banyak itu, terus laporkan ke aku. Para sahabat diam, gak ada yang mau. Saking takutnya. Diulangi lagi sama Nabi, tolong man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang datang aku dengan membawa beritanya kaum kafir ini. Gak ada yang angkat tangan.
Siapa yang datang kepadaku membawa berita kaum ini bersamaku di surga, tidak ada yang angkat tangan. Saking mencekamnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada seorang sahabat. Siapa? Ayo. Gak ada yang tahu. Subhanallah. Siapa? Siapa? Sahib sirin Nabi namanya siapa? Sahib sirin Nabi, pemegang rahasia Nabi namanya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Imam Hudzaifah, Imam Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri. Tapi insyaallah Hudzaifah ibn al-Yaman. Ditepuk dadanya. Dan tugasnya hanya untuk apa? Insyaallah kalau nggak Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Sa'id al-Khudri. Tapi insyaallah yang benar Hudzaifah ibn al-Yaman. Berangkatlah Hudzaifah ibn al-Yaman. Saya berangkat memasuki ke tenda-tendanya musuh pada waktu itu. Ya. Kemudian di depan mata saya ini saya ketemu Abu Sufyan, pemimpin rombongan. Dan aku adalah ahli pemanah. Ketika saya melihat di situ ada Abu Sufyan, langsung saya ambil anak panahku. Saya taruh di busurku. Sekiranya aku lesatkan anak panah itu, mati Abu Sufyan. Tapi ketika aku tarik, aku ingat pesannya Rasulullah bahwa tugas semuanya mencari informasi. Maka saya urungkan dan saya letakkan lagi ke, terus beliau pulang ngasih informasi. Setelah itu Allah timpakan angin kencang, lari semuanya, terbirit-birit. Selesai perang Ahzab. Rasulullah belum sempat ngangkat senjata sudah dihempaskan oleh Allah. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak bermaksiat, ditolong oleh Allah. Ya. Setelah itu Rasulullah datang ke rumahnya istrinya, meletakkan pedangnya. Rasulullah hampir istirahat, malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, bagaimana kamu dengan sahabatmu meletakkan senjata-senjatamu, sedangkan kami para malaikat masih memegang senjata-senjata kami? Paham maksudnya enggak? Berarti perang Ahzab tadi itu yang mengalahkan siapa? Para malaikat. Jangan kau letakkan senjatamu sampai engkau datang ke Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah mengkhianati perjanjian karena provokasi dari siapa tadi? Bani. Akhirnya Bani Quraidah dibunuh semua. Ya, mereka nggak mau dihukumi sama Nabi, maunya dihukumi sama siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah dulu temannya orang Yahudi ketika masih jahiliyah, paham? Pengennya dihukumi sama siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad. Wah, Sa'ad bin Mu'ad ini terluka dalam perang Ahzab ini, sakit parah. Dan ketika mengetahui pengkhianatan orang Bani Quraidah ini, sakit hatinya luar biasa. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau setelah ini tidak ada perang lagi dengan orang kafir Quraisy, matikan aku ya Allah. Tapi kalau masih ada peperangan lagi, jangan matikan aku ya Allah. Jangan matikan aku sampai aku membuat perhitungan kepada Bani Quraidah, karena telah berkhianat. Padahal teman lamanya, gitu loh. Lah, orang Yahudi mengira bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini ngasih dispensasi lah, keringanan, teman lama begitu. Padahal Sa'ad bin Mu'ad itu sedang sakit hati dan bersumpah kepada Allah, kalau setelah ini tidak ada peperangan lagi ya Allah dengan kafir Quraisy, maka matikan aku, tidak apa-apa, dengan syarat, bukan dengan syarat ya, tapi ya Allah jangan matikan aku sampai aku membuat perhitungan kepada Bani Quraidah. Saking sakit hatinya dia, itu sakit parah Sa'ad bin Mu'ad ini. Karena orang Yahudi nggak mau dihukumi dengan Nabi, dihukumi dengan Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin Mu'ad yang sakit keras itu ditaruh. Sa'ad bin Mu'ad itu sakit keras dan beliau dikasih ruangan di Masjid Nabawi, digotong sama sahabat ke tempatnya Bani apa tadi? Bani Quraidah itu. Ditandu, ketika turun seneng orang Yahudi, alhamdulillah dapat keringanan, gayanya begitu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, bagaimana aku menghukumi mereka sedangkan di sini ada engkau ya Rasulullah? Apa maksudnya ya? Rasulullah mengizinkan, dan beliau mengatakan, hukumku kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, orang-orang yang dewasa, sembelih. Perempuan-perempuannya akan tawan, dan bocah-bocah kecilnya dibiarkan hidup. Antri sembelih sama kaum muslimin itu,
bunuh. Termasuk yang dibunuh adalah Huyai bin Akhtab, Bani Nadir, tapi kalau sudah terlanjur dia terikat dengan perjanjiannya sama Bani Quraisyah itu, dia termasuk yang hidup di situ. Ketika dia dipenggal, hampir dipenggal, maka Huyai bin Akhtab mengatakan, la takhafu, jangan takut wahai kaumku. Ini sudah menjadi takdir Allah atas Bani Israel. Dipenggal kepalanya oleh sahabat. Terus ada anak kecil gak jelas, itu sudah balik apa belum balik gitu. Maka disuruh lihat bulu kemaluannya. Ketika ada bulu kemaluannya, ikut dipenggal. Ketika gak tumbuh bulu kemaluannya, dibebaskan. Makanya orang Bani Israel sakit hati gak hilang-hilang gara-gara peristiwa itu. Ya, padahal mereka sendiri yang aslinya yang apa? Berkhianat. Ya, seperti itu. Lah sekarang Khaybar, berarti kan masih ada Khaybar itu tadi ya. Yang dibunuh siapanya? Huyai bin Akhtab. Khaybar masih ada. Lah Khaybar ini meskipun tempatnya di luar kota Madinah, selalu memprovokasi, dia punya hubungan gelap sama orang-orang munafik yang dalam kota. Maka intinya Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Dalam perang Khaybar ini nanti suaminya Sofia terbunuh. Ya, suaminya Sofia terbunuh. Suaminya Sofia namanya Kinana bin Abil Huqaiq atau Kinana bin Abil Haqiq, terbunuh. Padahal baru pengantin baru. Ya, kemudian terbunuh. Dalam perang ini kaum muslimin menang. Dan Khaybar ini penuh dengan kebun kurma. Sampai-sampai para sahabat, kami merasa kenyang, dan kami tidak merasa kenyang dari kurma kecuali setelah penaklukan Khaybar. Dulu kelaparan para sahabat, tapi semenjak penaklukan Khaybar kenyang terus, saking banyaknya kurma di sana. Dan suaminya Sofia berkhianat, namanya Kinana bin Abil Huqaiq, ini berkhianat, maka dibunuh oleh para sahabat. Kemudian setelah perang usai, nanti ada kisahnya di sini antara Ali sama orang yang dibunuh Ali itu. Ketika perang usai, rampasan perang, tawanan wanita dikumpulkan. Ada seorang sahabat Nabi yang rupawan, ganteng orangnya. Siapa namanya? Ada sahabat Nabi yang tampan, rupawan, yang kalau malaikat Jibril turun menyerupai sahabat ini. Siapa namanya? Tidak tahu. Sahabat Nabi itu ada yang kalau setan turun menyerupai dia. Sahabat Nabi itu ada kalau malaikat turun menyerupai dia. Beda orang maksudnya. Yang setan sendiri yang apa? Ada siapa sahabat Nabi yang setan turun menyerupai dia? Suraqah bin Malik, yang pernah ngejar Nabi kemudian kudanya terperosok itu. Adapun ada sahabat Nabi yang ganteng rupawan, yang malaikat ini sering menyerupai dirinya. Malaikat Jibril kalau turun, siapa namanya? Subhanallah, tidak ada yang tahu. Ditulis. Namanya Dihyah Al-Kalbi, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini Rasulullah sering memerintahkan beliau untuk menjadi delegasi karena orangnya ganteng, rupawan. Lah waktu perang usai, Dihyah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku mengambil satu budak wanita tawanan untuk pendamping saya, untuk saya ambil lah intinya. Kata Rasulullah, ambil, tidak apa-apa. Siapa yang diambil itu? Sofia, tuan putri, ya, tuan putrinya Bani Nadir, cantik Sofia, keturunannya Bani Israel, keturunannya Nabi Harun. Ya, diambil sama siapa? Dia juga pinter milih kan, diambil. Ini datanglah sahabat Nabi yang lain, ya Rasulullah, tidak salah ini. Loh ada apa? Loh yang diambil dia itu Sofia, putrinya Huyai bin Akhtab, putrinya Bani Nadir. Loh iya dah. Iya. Akhirnya dipanggil Dihyah ini. Dipanggil, sini Dihyah di sini. Dilihat sama Rasulullah si Sofia ini. Dia tolong kamu cari yang lain saja. Akhirnya Sofia ditawari Islam sama Rasulullah. Masuk Islam, dinikahi Rasulullah. Masuk Islam langsung dinikahi Rasulullah. Setelah dinikahi Rasulullah SAW, malam pertama ini wajahnya Sofia ini memar kayak biru hitam gitu. Apa maksudnya ya? Kena habis pukulan gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahadha ya Sofia." Ada apa ini ya Sofia? Apa pipinya Sofia ini kayak kena tamparan, luka gitu.
Ada apa ini ya Sofia? Akhirnya Sofia cerita. Seperti ini ceritanya. Sofia mengatakan, ya Rasulullah, dulu kemarin saya bermimpi. Sebelum datangnya Anda ini saya bermimpi. Saya bermimpi rembulan itu hilang dari tempatnya, kemudian jatuh di pangkuan saya. Paham sampai sini? Kemudian saya ceritakan mimpiku itu kepada suamiku, siapa namanya? Kinana bin Abil Huqaiq atau ibn Abil Haqiq. Saya ceritakan, wahai suamiku, aku mimpi rembulan itu telah hilang dari tempatnya, kemudian ada di pangkuanku. Ketika cerita mimpi seperti itu, maka suaminya Kinana ini nempeleng, siapa namanya? Istrinya, yaitu Sofia, dipukul keras dan mengatakan, kamu ingin menjadi istri dari raja yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Terbukti apa enggak? Maksudnya siapa raja di sini? Rasul. Dan terbukti. Mimpinya Sofia ini terbukti. Akhirnya nikah sama Rasulullah SAW. Dan Sofia ini dicemburui sama Aisyah. Yang sebelum wudu segera. Biar nggak dengar cerita ini kalau belum wudu dia. Wudu, setelah itu kita langsung sholat. Ya. Kata Rasulullah SAW, dicemburi sama Aisyah. Ini terakhir, kisah terakhir sebelum kita adzan. Dicemburi sama Aisyah. Kamu itu adalah bintul Yahud, anak putrinya orang Yahudi, dibuat ecek-ecekan gitu. Ya sesama madu lah. Artinya agak cocok, wajar lah. Akhirnya Sofia ini sedih, nangis, datang ke Rasulullah. Karena istrinya tadi itu tukaran berantem. Ya resiko punya istri lebih dari satu, ya seperti itu. Akhirnya Sofia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Aisyah mengatakan kalau aku ini putrinya orang Yahudi, padahal aku sudah masuk Islam. Rasulullah ngajari Sofia, lain kali kalau kamu diejek sama Aisyah, katakan kepada Aisyah, bagaimana kau ngejek aku wahai Aisyah? Padahal aku ini adalah padahal aku ini ya suamiku adalah bapakku adalah seorang nabi. Pamanku adalah seorang nabi dan suamiku adalah seorang nabi. Akhirnya lain kali diajak lagi sama Aisyah, atau belum diajak tapi dia omongkan sama Sofia, wahai Aisyah, bagaimana engkau mengajak aku, wong bapakku itu nabi, pamanku nabi dan suamiku nabi. Bapakku nabi karena beliau keturunan Harun, Nabi Harun. Pamanku nabi karena beliau pamannya saudaranya Harun siapa? Musa alaihissalam. Dan suamiku adalah nabi, yaitu siapa? Rasulullah. Suaminya nabi, bapaknya nabi, pamannya nabi. Setelah itu Aisyah tidak berani lagi ya nyoftoi siapa namanya Sofia ya. Itu sekelumit, insyaallah besok kita lanjutkan lagi, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.